Al-hikmatu tasi'atu, hikmah yang ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Amal itu akan bermacam-macam. Macam-macamnya amal seseorang itu, berbeda-bedanya amal seseorang itu tergantung perbedaan waridatul ahwal, keadaan pribadi orang tersebut, keadaan batinnya. Jadi amal itu adalah buah daripada apa yang ada di dalam batin kita. Hatimu, hal adalah keadaan hati, hal adalah keadaan hati. Keadaan hatimu itulah yang menjadikan muncul bermacam-macam model amal. Maka dengan perbedaan keadaan hati itu menjadi berbeda amal yang terbaca oleh manusia. Baik, keadaan hati, hal itu ada keadaan hati pribadi antara kita dengan Allah. Hal, ada hal, kalau bisa halah nafsiyah, keadaan pribadi saya. Ada keadaan dengan sesama manusia, ijtimaiyah. Jadi begini, urusan pribadiku dengan Allah, seorang hamba urusannya dengan Allah, lihat, ibadahnya nanti akan berbeda-beda antara si fulan dengan si fulan, tergantung kedekatannya dengan Allah di dalam mengenali Allah. Ini kaidahnya setelah kewajiban-kewajiban standar. Kewajiban standar itu kewajiban sholat 5 waktu, puasa fardu dan sebagainya. Kelebihannya ini loh, kenapa orang tampak dia rajin sholat, kenapa orang ini tampak dermawan, kenapa tampak ini, kenapa kok bisa beda-beda ini? Tergantung dari hatinya. Standar dulu. Kita menemukan, lihat, ada orang sholat 5 waktu hebat, sama 5 waktu. Ada 2 orang nih, ini 5 waktu hebat, 5 waktu juga hebat, puasa juga menjalankan puasa Ramadan, tapi amalan sunnahnya kok beda yang diambil. Yang satu di dermawan luar biasa, tapi sholat 5 waktu tetap dermawan. Yang satu dermawan, yang satu lagi ini adalah misalnya orang yang sering menangis dalam berdoa, dengan hati-hati betul dalam kemaksiatan, urusan bisnisnya hati-hati. Yang satu dermawan, yang satu berhati-hati. Lah kok beda, kenapa ini? Standar nih, semuanya jago sholat, sholat 5 waktu sudah oke. Jadi masalah standarnya ini nggak bisa dibantah. Kalau keluar dari standar ini maksiat dia, nggak sholat 5 waktu, nggak masuk di sini. Artinya ini sudah ahli sholat 5 waktu semuanya, ahli puasa Ramadan semuanya. Cuman untuk naik pangkat, untuk naik pangkat di hadapan Allah tentu ada perbedaan. Ini rajin tahajudan, ini rajin begini, rajin begini. Lah ini kok beda-beda, ini bagaimana kisahnya? Dari hatinya. Orang yang pertama yang sedermawan ini, karena apa? Hatinya, keyakinannya telah dikuasai sifat Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Jadi dikuasai sifat Allah yang maha kaya. Allah maha kaya dan maha kuasa mengayakan siapapun, dan dia juga ingat janji Allah, yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah. Maka rasa yang menguasai dirinya ini menjadikan dia mudah berderma. Yang satu lagi, dia tidak banyak dermawan tapi tidak pelit. Zakat ya standar aja, itu zakat wajib. Cuman untuk dermawan tidak seperti yang pertama. Pertama ini beral, ini istimewa, ini juga kekasih Allah yang semacam ini. Tapi ada lagi kekasih Allah bukan dermawan, tapi dia sering nangis. Kenapa? Dia telah dikuasai oleh sifat Allah yang ia fahami, yang ia rasakan dengan itu. Allah yang syadidul iqab, maha menghukum. Allah yang maha kuasa, ingat neraka Allah. Jadi sifat Allah yang Allah akan menghukum hambanya, semua yang melakukan keharaman akan dihukum oleh Allah, menjadi menguasai dirinya sehingga dia hati-hati. Maka muncul orang yang warok, ini nggak mau makan ini, takut dosa, takut ini, bisnis pun hati-hati. Yang pertama tadi bisnisnya halal, ya halal, tidak sampai haram. Cuman yang satu ini berhati-hatinya berlebihan, hati-hatinya berlebihan. Beli baju pun harus mikir, saya di mana beli baju, kemudian yang jahit siapa, kemudian ini warok. Sehingga sampai ada di antara mereka tidak mau beli di pasar, tidak mau makan beli di pasar. Karena apa?
memang saya beli dengan duit saya sendiri, akan tapi yang menjual di pasar itu mungkin dia adalah dari harta yang nggak benar dan sebagainya, maka dia menanam kebun sendiri, rumahnya ditanam-tanam sendiri dan dimakan-makan sendiri. Bahkan ada di antara mereka yang hanya mau makan rumput yang diambil di sungai-sungai. Ini kisah. Kenapa seperti itu? Karena takutnya makan yang haram. Padahal ini tingkat tinggi, jadi tingkat warok. Ini seperti itu. Kenapa kok begitu? Lah itu tentang keadaan dirinya dengan Allah. Jadi bermacam-macam. Yang kenal Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, orangnya penyayang. Ada kan orang baik, suka nyantuni fakir miskin, yatim piatu, tapi standar. Tapi orang ini Masya Allah tidak dengar yatim piatu, orang fakir, bingung dia bantunya. Tingkat kasih sayang yang ada di dalam hatinya lebih dari yang lainnya. Karena apa? Dia telah dikuasai sifat rahmat Allah, artinya dia telah kenal Allah yang maha kasih, maka dia pun akan menjadi orang yang penuh kasih. Nah inilah, maka perlu kita untuk kenal Allah, mengenali sifat-sifat Allah dengan mengenali nama-nama Allah, Asmaul Husna yang kita pahami, kita renungi, kita rasakan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mumin, Al-Muhaimin, terus dipahami. Maka setelah itu merasakan, karena sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang di dalamnya adalah sifat-sifat Allah, itu ada yang mesti kita tiru, seperti sifat kasih sayang Allah yang bisa ditiru. Tapi ingat, kasih sayang kita bukan seperti kasih sayang Allah yang tidak berbatas mutlak. Kalau kita berbatas, jadi kalau kenal Allah maha kasih, maka menjadilah dia orang yang maha kasih. Kalau kenal Allah yang maha kaya, maka dia orang tidak pernah takut kehilangan hartanya. Yang kenal Allah tidak pernah ingkar janji, maka dia tidak pernah ragu berbuat baik. Mana ini? Maka sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah, menjadilah orang itu beribadah. Jadi cara beribadahnya ternyata beda-beda. Kemudian ini urusan dengan Allah pribadi. Dengan manusia, lihat keadaan kita dengan manusia. Standar sholat 5 waktu, pokoknya standar, selesai. Lebih dari itu ada orang berbeda-beda. Contoh, kalau orang hidup sendiri, nggak punya istri, nggak punya anak, ya selebihnya daripada setelah sholat 5 waktu, apa yang harus dilakukan? Mana yang lebih bagus bagi dia? Dia tidak punya anak, tidak punya istri, ya sekerja ala kadarnya. Maka baginya adalah ibadah, yaitu yang terbaik baginya. Karena apa? Keadaan dia, halahnya dia adalah halahnya orang keadaan sendiri, nggak punya tanggung jawab. Maka memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, baginya adalah baik. Memang orang itu seperti itu. Yang satu lagi menikah, punya anak, anaknya 5, 6, 7, punya istri, baik. Halnya keadaan ini berbeda dengan yang pertama. Kalau orang ini ngikut yang pertama kacau. Ini dia punya istri, punya anak, maka apa? Ibadahnya sudah berubah. Karena keadaan dia berubah. Karena apa? Ternyata cari nafkah yang bersih halal pun tidak kalah ibadah pahalanya dengan orang tersebut. Ini keadaannya. Ada lagi satu orang yang dia adalah mungkin seorang yang pegawai, seorang pekerja. Sangat berbeda dengan orang yang pertama. Yang ketiga orang yang kerja di kantor atau kerja dengan seseorang. Lihat, karena dia kerja dengan seseorang, ibadahnya adalah serius di dalam bekerja, karena di balik pekerjaannya adalah gaji yang ia terima nanti. Maka dia tidak boleh main-main. Sholat baginya, sholat sunnah baginya maksiat tambahan, baca Quran. Tugasnya kerja kok. Dia ada ikatan dengan bosnya, bahwasanya dia harus mengerjakan sesuatu, membuat apa misalnya yang halal, tentunya kita tidak bicara haram di sini, halal. Setelah itu baru nanti waktu sholat dia melakukan sholat fardu. Kalau ternyata dia waktu bekerja baca Quran 2 juz, maksiat dia. Dan bekerja serius, ini namanya apa? Memenuhi janjinya. Wafa bil ahdi, memenuhi janji adalah termasuk ibadah yang besar pahalanya di hadapan Allah, tidak kalah dengan yang pertama, karena memang orangnya seperti itu. Nah ini semuanya punya keadaan yang berbeda-beda, maka sesuai dengan keadaanmu itulah hendaknya engkau
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan keadaan orang lain. Fahami keadaanmu, kamu tuh siapa sih? Wong sudah dicukupi sama suami, kamu ngaji saja neng di rumah neng ya, masak pun nggak usah, baca Quran dan sebagainya. Wah ini harus, nggak perlu iseng macam-macam, sudah suaminya memanjakan kok. Ini contoh. Berbeda dengan yang satu lagi, nek ma atau neng, kita kelihatannya masya Allah rezeki kita masih sempit, bisa bantu saya enggak? Ibadah bantu suami jadinya beda dengan yang pertama tadi. Tapi semuanya kalau niatnya kenal Allah, pangkatnya sama nanti semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa disamakan. Maka yang bisa dipahami dari ini nanti, dari hikmah ini, maka nggak boleh kita suudon kepada siapapun. Yang penting standar deh. Makanya ada sebagian seorang istri pernah ngadu, Buya suami saya itu jarang tahajudan. Tahajud kan sunnah. Pengennya dia itu seperti dia, pengennya seperti orang tahajudan, sholat malamnya sampai berapa rakaat. Suami saya kadang tahajud, kadang enggak dan sebagainya. Saya sampaikan tahajud sunnah, tapi punya kebaikan enggak? Kalau dia sama orang baik bener Bu ya, dia sedekah senang, bangun masjid senang dan sebagainya, baik. Terus cuman kan saya pengen dia senang tahajud dan sebagainya. Baik, suamimu itu adalah dengan bersedekah itu juga sebuah kebaikan. Memang kalau mau ditingkatkan menjadi ahli tahajud, ya bisa. Tapi nggak boleh kamu mengukur kebaikan tuh hanya dengan satu sisi, dengan tahajud saja. Ada orang tahajud tapi urusannya dengan orang lain jelek, ya nggak bisa diterima. Makanya kadang kita hibur, saya tanya, sholat 5 waktu tidak suamimu? Sholat Bu ya. Puasa Ramadan? Sholat. Mukul kamu? Enggak. Sudah, alhamdulillah suaminya baik. Jadi nggak usah dimarah-marahi gara-gara tahajudnya kurang. Ada sebagian istri tahajud marah-marah, nggak usah marah-marah Bu ya, biasa saja, nanti pelan, yang lembut. Banguninnya salah kadang-kadang, pengennya kalau satu pengadu apa ini, sehingga nanti tadayyun itu beragama itu ada yang suluki, ada ma'rifi. Suluki itu apa? Dia mudah mengamalkan ilmunya. Yang satu lagi di otaknya disampaikan ke orang lain, tapi ibadahnya berbeda. Sehingga kadang-kadang perbedaan cara pandang inilah menjadikan orang merendahkan. Contoh, dua orang yang menikah sama-sama, yang satu adalah ilmunya banyak, cuman sisi lain dia ilmunya banyak dan banyak ngajar, tapi ibadahnya kurang. Ya, sholat qobliyah ba'diyah sudah dilakukan, tahajud paling ya hanya 5 rakaat, tapi istrinya ini memang kurang ilmu. Tapi masya Allah sholat malamnya tuh 1 jam, 1,5 jam, ngajinya kuat dan sebagainya. Coba kalau dia tidak paham makna hikmah ini, apa yang terjadi? Istrinya akan bilang, suamiku tuh apaan tuh, katanya banyak ilmu tapi kurang ibadah. Lulu ngerendahkan sudah. Sang suami pun lihat begitu, istriku tuh pak sholatnya sih masya Allah tapi ilmunya 0. Loh, padahal nggak begitu. Semuanya ditadayyun tingkat, memang halnya seperti itu, keadaan dia seperti itu. Yang satu ini karena dia punya ilmu, standarnya sudah ada, sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, tahajud ala kadarnya. Tapi di sisi lain dia gemar untuk mengajari orang untuk lebih baik, bahkan mungkin dia punya murid tahajudnya lebih banyak dan dia dapat pahala. Maka di sini hasilnya apa? Jangan Anda merendahkan siapapun. Dan jika kita mengajak orang untuk menaik pangkat, tidak perlu dengan kekasaran apalagi merendahkan. Yang penting standarnya sudah ada. Apa standarnya tadi? Standarnya adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Yang ini sudah. Adapun masalah kelebihan itu berbeda-beda setiap orang sesuai dengan keadaan masing-masing. Semoga kita selalu bisa meningkatkan kualitas keberagamaan kita, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan pada itu hal-hal yang sempurna, hal kebaikan, hal keadaan urusan kita dengan Allah semakin baik, dengan manusia semakin baik. Dan di saat kita urusan dengan manusia tidak melanggar Allah, dan di saat kita berurusan dengan Allah tidak melanggar manusia, itulah hakikat orang bertakwa, orang yang beriman secara sesungguhnya, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang pincang, baik kepada Allah tapi enggak baik kepada manusia, zalim, ibadah tengah malam tapi esok harinya menggunjing orang dosa. Atau sebaiknya baik dengan manusia tapi enggak sholat subuh, bohong dia, baiknya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.